Nah, Welcome to STBA Jia. Jaga kopi go, jaga kue, jaga sok. Sekolah Tinggi Bahasa Asing yang telah berdiri sejak tahun 2000 di Bekasi dan juga telah meluluskan ribuan sarjana sastra dan ahli media yang siap bekerja secara Profesional, handal, tangguh, serta memiliki daya saing yang berkualitas dan telah tersebar di seluruh tanah air juga mancanegara. Dia basketball, fight! STBA JIA memiliki lokasi kampus yang strategis, aman, nyaman, serta kondusif. Dan terletak di pusat kota Bekasi sebagai kota industri. lokasi kampus STBA Jia sangat mudah untuk diakses oleh transportasi pribadi maupun transportasi umum dekat dengan tol Bekasi Timur dan juga pintu tol Bekasi Barat, terminal bus, stasiun kereta komuter, dan LRT. Dan juga dikelilingi oleh beberapa fasilitas umum lainnya yang tentunya dapat mendukung suasana hati menjadi selalu happy, seperti pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, rumah sakit, sport center, dan fasilitas pendukung lainnya. STBA Jia mempunyai dua program studi, ada sarjana dan diploma, dan juga dua jurusan, yaitu sastra Inggris dan sastra Jepang. Di mana kedua bahasa tersebut ialah akses kita menuju dunia digitalisasi dan era revolusi industri 4.0. Yang kini kita dituntut oleh perkembangan teknologi yang mau tidak mau kita harus ikuti. STBA JIA memiliki kelas shift sehingga memudahkan bagi para karyawan atau pekerja yang bekerja secara shift untuk tetap dapat kuliah tanpa mengganggu jam kerja. STBA JIA memiliki sumber daya manusia dosen dan tenaga kependidikan untuk penunjang kegiatan belajar mengajar yang profesional di bidangnya. Dan paling menjadi point of interest adalah diajar langsung oleh dosen native speaker yang didatangkan langsung dari negeri Paman Sam dan negeri Sakura. Apa saja fasilitas yang ada di STBA JIA ya? So guys, let's check it out. STBA JIA memiliki segudang fasilitas yang mumpuni untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu gedung kampus yang aman, nyaman, dan kondusif, perpustakaan dengan literatur bahasa Inggris dan bahasa Jepang terlengkap, ruang laboratorium bahasa dan multimedia, ruang diskusi, ruang kreativitas mahasiswa, ruang kesehatan, aula dan auditorium yang telah dilengkapi alat band dan karaoke, musola, ruang kemahasiswaan, lapangan parkir yang cukup luas, kantin yang higienis, harga yang terjangkau oleh kantong mahasiswa, semua area terekam oleh CCTV dan dipantau oleh Satpam 7 kali 24 jam. Saya bekerja di Sakura Park Hotel, Hotel Bintang 5 di Delta Mas, sebagai Guest Relation Officer, Japanese speaker. Kesan pesan saya adalah, waktu pertama kali saya di JIA, saya itu nggak bisa apa-apa. Tapi semenjak saya belajar di JIA, saya menemukan banyak hal baru, pelajaran baru, dan experience. Pada saat itu kebetulan saya bekerja di suatu perusahaan. Posisi saya waktu itu adalah personal assistant atau sekretaris untuk presiden director, di mana saat itu saya membutuhkan sekali memperdalam bahasa Inggris yang kebetulan di STBA JIA saya mendapatkan itu. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang lompat-lompat banyak perusahaan. Jadi selain freelance, saya di PT Manabu Indonesia, kemudian saya di PT Naka MTI Tunggal Indonesia. Yang paling penting belajar di JIA adalah pertama percakapan sih ya. Karena kita punya native speaker bahasa Jepang yang sangat bagus, dia humble. Jadi itu poin pentingnya sih. Jadi kapan aja nanya tuh boleh gitu. Bahwa sekolah di STBA JIA terutama dengan mengambil jurusan bahasa Inggris, saya tidak ada kendala sama sekali ketika saya berhubungan dan bekerja di perusahaan internasional. Karena hampir setiap hari saya berhubungan dengan atasan saya yang notabene-nya adalah orang ekspatriat. Saya sangat senang menjadi bagian dari STBA JIA sebagai alumninya. Saya merasa manfaatnya sangat banyak ya, karena saya tidak pernah menyesal belajar bahasa Jepang di STBA JIA. Saya sangat bangga menjadi alumninya dan saya berharap
STB Asia semakin jaya. Mudah-mudahan kedepannya STB Asia bisa lebih baik lagi. Pasti ada kekurangan, tapi kami selalu berusaha untuk memperbaiki. So don't worry, please join with STB Asia because STB Asia is your place to continue your career everywhere. Jika kalian ingin mendapatkan pengalaman yang luar biasa, just join us. You can build your future with English at STB Asia. 皆さん、ぜひ私と一緒に、日本語を勉強しましょう。待ってます。 Semoga dia jadi yang terbaik di tahun berikutnya. Mari bergabung dengan STB Asia karena STB Asia sekolah masa depan. Lulusannya mudah kerja dan berkualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Ohayo gozaimasu. Good morning. Good morning everyone. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bergabung melalui Zoom pada webinar hari ini antara aku, Ko, dan Jia dengan tema strategi menyusun CV profesional. Sebelumnya, kami mohon kepada para peserta untuk on cam, menyalakan kameranya, karena dengan kamera on akan menambah fokus sehingga materi yang akan disampaikan narasumber dapat terserap dengan baik, dapat diterima dengan baik, dan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya saya ingin cek semangat peserta terlebih dahulu. Mana semangatnya? Boleh memberikan reaction atau menuliskan semangat pada kolom chat. Oke, baik. Ada siapa? Ada Donikung, ada Ayu, ada Juliawati, ada Rifki Insan. Oke, baik. Sudah terlihat reactionnya begitu banyak. Mana semangatnya juga di kolom chat? Boleh ketikan kata semangat di kolom chat. Oke. Ya, ada Najwa juga memberikan reactionnya. Terima kasih atas reactionnya. Oke, sudah terlihat semangat-semangatnya dan aura semangatnya juga sudah kami rasakan. Oke, alhamdulillah semua sudah semangat. Karena semua sudah semangat, narasumber kita hari ini juga telah hadir di tengah-tengah kita. Izin memulai webinar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan limpahan kasih sayangnya kita bisa berkumpul dan bertatap muka di Zoom ini dalam acara webinar dengan tema strategi menyusun CV profesional. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya izin menyapa narasumber kita hari ini, Bapak Hanang Dwi Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa Selamat kabar, pagi. Pak? Alhamdulillah baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bapak Hanung karena di tengah kesibukannya Pak Hanung sebagai asisten manajer Asuka Hotel dan Restoran telah meluangkan waktu untuk kami para peserta Zoom di sini berbagi ilmu. Oke, baik, di sini para peserta juga sudah semangat, sudah siap. Jadi hari ini adalah merupakan kesempatan untuk mendapatkan wawasan, strategi, inspirasi langsung dari narasumber kita, Bapak Hanung Dwi Samudra. Jadi para peserta mohon siapkan catatan, buka pikiran, dan ikuti sesi ini dengan siap dan semangat. Oke, sudah siap ya? Boleh diketik di kolom chat, siap-siap, mana siapnya? Mana semangatnya? Mana?
Oke, baik, sudah terlihat di sini. Ya, Kak, ada siap. Oke, baik. Ada Arinta Sekar dengan penuh semangat. Ya, memberikan reactionnya. Kemudian ada Ayu Aningsi, ada Indah Novitasari, Juliawati siap. Iya, Najwa Ulia juga siap. Aura Lintang juga siap, siap, siap. Oke, baik. Eh, Oke, baik. Karena sudah siap, para peserta, pemateri juga sudah sangat bersedia untuk berbagi ilmunya di sini. Kami persilahkan kepada Bapak Hanang Dwi Samudra untuk memberikan ilmunya, berbagi ilmu kepada para peserta Zoom kali ini. Kami persilahkan kepada Bapak Hanang. Terima kasih Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Izin perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik semua ya. Oke, izin saya perkenalkan diri. Nama saya Hanan Dwi Samudra. Saat ini saya bekerja sebagai asisten manajer di Asuka Hotel dan Restoran. Saya juga mau izin background latar belakang saya adalah di dunia industri perhotelan itu kurang lebih 15 tahun. Dan mungkin sekiranya pagi ini saya bisa berbagi dan sharing saja ya teman-teman, bukan artinya saya ditunjuk sebagai pemateri terus saya lebih paham dan lebih pintar, tapi kita di sini lebih ke arah sharing dan caring aja. Oke, saya izin sharing untuk screen ya. Oke, kebetulan saya diminta oleh Ketua Prodi saat ini untuk memberikan materi gimana caranya membuat CV dan juga menjadikan uh, diri ini untuk media berpromosi. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan apa itu CV. CV itu sebenarnya adalah kurikulum vitae atau dokumen yang berisi informasi diri, kemudian berisi tentang riwayat pendidikan, pengalaman, dan juga keterampilan dalam pencapaian untuk melamar kerja. Sebenarnya lebih untuk antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri mengenalkan dirinya lebih ke arah mana interestnya dan juga pengalaman apa yang sudah dicapai, dan juga dari CV itu juga kita mengenal bahwa semangat dari para pencari kerja ini sejauh mana. Oke, makanya di sini saya tuliskan adalah perkenalan profesional, tunjukkan kemampuan dan juga bahan pertimbangan untuk rekrutan. Oke, kemudian tujuan untuk membuat CV adalah gambaran diri singkat, terus kemudian tarik perhatian perekrut, tunjukkan kompetensi dan tingkatkan peluang diterima. Jadi dari CV itu si pemberi kerja ini tahu bahwa gambaran para pencari kerja ini seperti apa. Dari profil, terus kemudian pengalaman, bahasa apa yang dikuasai, kemudian referensinya siapa saja. Oke, ini adalah gambaran dari struktur yang CV yang baik. Saya yakin teman-teman di sini juga sudah membuat CV dan di sini tidak ada yang salah dan yang benar, tapi yang lebih mendekati di arah penerima kerja itu seperti apa. Oke, rata-rata struktur CV yang baik itu adalah menerangkan data diri, kemudian ada profil singkat, kemudian riwayat pendidikan, terus juga menjelaskan soal pengalaman kerja dan berorganisasi, serta keterampilan yang dimiliki. Keterampilan itu macam-macam ya, bisa bahasa, terus hobinya seperti apa, terus kemudian pada bagian berikutnya menyertakan sertifikasi atau prestasi yang telah dicapai, mungkin dari sisi hobi dan juga dari sisi bakat yang sudah pernah dijalani. Dan juga tidak lupa kita mencantumkan untuk referensi atau kontak, sebagai mana nanti biasanya para pemberi kerja itu akan melihat background story dari teman-teman sekalian. Bahkan mereka bisa mengkontak untuk tempat kerja sebelumnya, kayak pimpinan tempat kerja sebelumnya atau HR di tempat sebelumnya, seperti itu biasanya untuk mencari apakah benar saudara tervalidasi atau teman-teman tervalidasi sebagai pekerja pada saat itu di perusahaan tersebut. Oke, untuk tipsnya untuk membuat CV yang menarik itu salah satunya dengan desain yang sederhana, sehingga profesional atau pemberi kerja itu mudah membacanya.
kalau banyak warna segala macam atau dengan variasi dan yang lainnya, kadang-kadang pemberi kerja juga kan malas ya, tapi agak susah untuk membaca dari CV saudara atau teman-teman sekalian. Kemudian berikan atau tampilkan maksimal CV itu di 1 atau 2 halaman, atau mungkin paling banyak 3 halaman. Kalau CV itu makin banyak halaman, pemberi kerja juga mungkin agak terlihat kerepotan atau malas membacanya seperti itu. Terus kemudian informasinya juga harus relevan dengan bahasa yang jelas dan singkat. Terus kemudian ya, hindari salah ketik atau typo lah bahasanya sekarang. Nah, untuk informasi tersebut itu harus jelas. Jadi apa yang kalian sampaikan di situ juga harus tervalidasi. Jadi misalkan tinggi badan yang sekarang itu berapa? Biasanya teman-teman atau saya sendiri kadang-kadang hanya mencantumkan tinggi badan yang sebelumnya, padahal tinggi badan dan berat badan sebelumnya ternyata sudah berubah. Ataupun mungkin alamat tempat tinggal. Ketika teman-teman mau mencantumkan alamat tempat tinggal, yaitu harus apa namanya terupdate. Jadi informasinya itu juga harus update. Jangan sampai nanti pada saat teman-teman sudah pindah lokasi, terus tetap mencantumkan alamat yang lama, sehingga pada saat ada informasi berupa surat atau apa yang datang ke tempat teman-teman, jadi salah alamat gitu. Oke, untuk trik CV lebih menonjol itu adalah sesuaikan dengan posisi yang saat ini teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman seperti sudah mencapai di posisi supervisor ya sudah dicantumkan atau diupdate untuk posisinya. Terus tampilkan pencapaiannya ketika teman-teman sudah mulai bekerja dan juga sudah ada prestasi, itu nggak apa-apa di-mention. Salah satu contohnya misalkan ketika saya mencantumkan di CV, katakanlah saya sudah mencapai untuk target okupansi hotel kurang lebih 7-90% di setiap bulannya. Nah, itu boleh dicantumkan supaya teman-teman bisa memperlihatkan pencapaian teman-teman ke pemberi kerja. Kemudian kata kerja yang aktif atau mengelola, mengembangkan, dan mendesain, meningkatkan. Kemudian tambahkan skill digital. Oke, kemudian kesalahan umum pada CV. Apa sih biasanya yang terjadi ketika teman-teman ini sebenarnya bukan kesalahan, mungkin hal-hal yang harus dirubah ya. Salah satunya adalah terlalu banyak tulisan, terlalu banyak atau membuat sebenarnya bisa dibikin poin per poin, tapi teman-teman mencantumkan terlalu banyak tulisan sehingga menjadikan itu sebuah paragraf. Nah, itu mungkin harus dihindari. Kemudian yang tadi saya bilang juga, informasi tidak sesuai fakta. Ketika nanti mungkin teman-teman mencantumkan pada saat bekerja di perusahaan A, teman-teman sudah supervisor, tapi ketika di cross check atau divalidasi oleh perusahaan pemberi kerja tidak sesuai dengan faktanya, sehingga oh berarti teman-teman nggak punya atau sudah memberikan pernyataan yang tidak sesuai. Nah, itu biasanya akan menjadikan akibatnya diterima di perusahaan selanjutnya itu mungkin kemungkinannya nol gitu. Kemudian hindari kesalahan typo. Double check lagi pada saat teman-teman membuat CV atau sebelum mengirimkan CV, sehingga apa namanya untuk tulisan dan yang lainnya jelas gitu. Kemudian alamat email. Nah, hindari apa ya pembuatan email di luar nama saudara sekalian. Biasanya kalau saya pribadi, saya akan menggunakan alamat email saya dengan nama saya pribadi. Salah satu contohnya, saya nama saya Hanang Dwi Samudra. Saya membuat email hanangsamudra@gmail.com seperti itu. Nah, itu akan terlihat lebih profesional karena itu berdasarkan dari apa yang saudara punya gitu, bukan kadang-kadang ada alamat email apa gitu dengan mungkin nama panggungnya atau apa seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin sudah apa ya, jadi sudah membuat asumsi kepada pemberi kerja oh bahwa orang ini kadang-kadang jadi pasti suka nyeleneh atau apa seperti itu. Kemudian desainnya jangan terlalu ramai. Yang tadi saya sampaikan, kadang-kadang desain dengan warna
yang bermacam-macam pada CV itu justru membuat nilai kurang karena sebenarnya kalau saya pribadi juga saya lebih suka ngebaca CV yang normal, artinya hanya tulisan mungkin menjelaskan dengan poin per poin, tidak melebih-lebihkan situasinya. Salah satu contoh juga pada saat kalian menempatkan foto, saya bilang aja mungkin pekerjaannya adalah seorang koki, koki atau juru masak atau tukang masak lah. Tapi mereka menampilkan foto dengan menggunakan pakaian koki itu sendiri. Justru kami melihatnya bahwa oh ini orang terlalu apa ya flexing atau apa. Padahal dengan foto dengan kemeja atau jas itu juga lebih tampak terlihat profesional dan lebih elegan seperti itu. Itu juga salah satu mungkin buat saya pribadi akan melihat oh ini orang terlalu berlebihan seperti itu. Oke. Nah, kemudian CV itu sebenarnya juga sebagai media promosi juga pada saat kalian mau melamar kerja. Jadi pada saat kalian melamar kerja dengan menyertakan CV yang tadi saya sudah sebutkan secara baik, secara lebih benar, secara lebih bisa diterima, itu justru adalah salah satu media promosi juga. Bisa jadi asumsi para pekerja, oh orang ini terlihat rapi pada saat penulisan. Ternyata berarti secara administratif dia jauh lebih baik gitu. Seperti itu. Nah, media promosi juga sekarang ini bisa dikategorikan dengan adanya atau banyaknya sekarang sosial media di manapun. Nah, kalian juga bisa banyak mengakses seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, dan yang lainnya. Oke, secara portofolio juga kalian menjelaskan di situ. Contoh, saya saat ini menggunakan LinkedIn. LinkedIn itu buat saya adalah sebuah media promosi diri secara profesional. Jadi kalau saya biasanya akan mengakses sebuah eh, atau merekrut seseorang, saya akan melihat juga background LinkedIn ini seperti apa yang mereka cantumkan, karirnya seperti apa, terus mereka pernah bekerja di mana. Nah itu juga bisa menjadikan cermin. Hati-hati dalam penggunaan sosial media ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah memposting sesuatu, katakanlah menjelek-jelekan sesuatu atau apa dan bagaimana. Nah, itu juga kadang-kadang menjadikan referensi kalian bisa jadi buruk ya, atau bisa jadi jelek. Kenapa? Karena bisa jadi pemberi kerja ketika melihat tersebut itu mencerminkan bahwa oh suatu saat perusahaan kita nih bisa nih diberikan informasi mungkin yang tadi saya bilang kurang tepat atau mungkin katakanlah buruk. Jadi tolong hindari teman-teman ketika bersosial media pun atau memberikan promosi diri pun juga menjauhi hal-hal yang sifatnya negatif atau memposting sesuatu yang mungkin bisa jadi kategorinya eh, apa ya framing atau apa yang lebih keburuk ke sesuatu bahkan ke perusahaan itu. Oke, salah satu tips untuk promosi diri efektif yang satu adalah kenali kelebihan diri Anda, terus tampilkan karya terbaik, kemudian bangun citra positif, tadi tidak memposting sesuatu yang memframingkan sesuatu menjadi buruk ya. Terus kemudian kan gunakan media sosial bijak, terus kemudian aktif berkembang. Teman-teman boleh memposting sesuatu yang mungkin menurut teman-teman itu adalah prestasi. It's okay, karena memang itu artinya bahwa teman-teman bangga dengan apa yang telah dicapai sama teman-teman dan kadang-kadang pemberi kerja juga bisa melihat, oh ternyata si A, si B punya prestasi di luar apa pendidikannya dan yang lainnya, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bersosial media atau promosi diri itu juga bisa memperluas relasi. Jadi kadang-kadang pekerjaan itu datangnya bukan dari si pemberi kerja, bahkan dari relasi teman-teman yang sudah luas. Katakanlah tidak mendapatkan kerja, tapi teman-teman malah mendapatkan peluang bisnis atau lapangan bisnis dari perluasan relasi yang teman-teman dapatkan. Jadi saran saya juga selain teman-teman saat ini adalah mungkin kebanyakan dari mahasiswa ya, juga perbanyak relasi di luar sana dengan membangun yang tadi saya bilang komunikasi yang bagus, terus citra diri yang positif supaya teman-teman mendapatkan lebih luas lagi
lapangan pekerjaan atau peluang bisnis seperti itu. Oke, kemudian manfaat dari media promosi. Salah satunya tadi perluas peluang kerja. Kemudian meningkatkan personal branding, sama memudahkan perekrutan ketika kita melihat background story atau dari CV teman-teman atau dari sosial media teman. Oke, mungkin kesimpulannya yang terakhir adalah CV yang baik dan media promosi yang kuat adalah sama dengan peluang kerja ataupun juga peluang bisnis yang lebih besar. Sehingga mungkin bisa banyak membantu teman-teman untuk lebih mendapatkan sesuatu yang tidak terpikirkan pada saat sebelumnya. Mungkin dari saya penjelasannya itu saja, tapi kalau misalkan ada pertanyaan boleh disampaikan. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Hanang atas ilmu yang sudah disampaikan kepada para peserta Zoom kali ini. Tadi disampaikan bahwa CV yang baik artinya adalah peluang kerja atau peluang bisnis yang besar. Ya, tadi disampaikan bahwa ada beberapa tips, ya, tips untuk mempromosikan diri secara efektif dan salah satunya adalah media sosial. Gunakan media sosial dengan bijak. Iya betul ya. Tadi jadi yang di-share dalam medsos itu yang hal-hal yang baik, yang menginspirasi, yang bisa memotivasi orang lain gitu ya. Jangan galau. Ketika galau lantas posting hal-hal yang baik. Ternyata itu ya dilirik atau diperhatikan oleh apa namanya oleh bagian perusahaan atau tempat kita bekerja ketika kita melamar pekerjaan. Jadi hati-hati ya kepada para mahasiswa atau pada peserta Zoom hari ini ya jangan galau dikit atau ada yang nggak disukai akhirnya posting yang nggak baik di medsos. Ya pokoknya berarti mulai sekarang lebih berhati-hati lagi untuk menggunakan medsos. Tadi juga dipaparkan bahwa ada kesalahan atau hal-hal yang harus diperbaiki, diantaranya adalah email yang tidak profesional. Iya betul, kadang apa namanya, kadang kalaupun misalkan tugas kuliah juga, ya kok emailnya ya namanya aneh-aneh. Sebenarnya ini namanya siapa gitu ya, namanya siapa. Bahkan akhirnya harus konfirmasi email atas nama ini siapa. Dan itu ternyata ya hal yang harus dihindari pada saat mencantumkan alamat email di CV. Ya, sama dengan foto juga nih. Beberapa kali juga kami lihat misalkan yang daftar ke STB aja gitu ya, fotonya tuh foto ketika jalan-jalan, iya, ketika jalan-jalan apa namanya, bukan foto yang eh, ya tadi profesional dalam arti memakai pakaian yang rapi gitu ya, yang sopan. Tapi foto yang dimunculkan ternyata masih foto jalan-jalan. Ayo, ada yang merasa ketika daftar ke STB Asia fotonya foto narsis, ketika jalan-jalan atau fotonya foto santai. Ada ya ditemukan ya. Jadi untuk selanjutnya pada saat apply uh, pekerjaan, ya menuliskan CV, hati-hati dengan foto, hati-hati dengan email, dan hati-hati juga dengan tulisan. Jangan sampai typo. Jadi dicek berkali-kali ya, berulang-ulang. Kemudian tadi dipaparkan juga bahwa apa namanya dalam CV itu ada keterampilan, apa namanya cantumkan keterampilan, kemudian pengalaman organisasi atau kalau ada pengalaman kerja, kemudian apa namanya tuliskan juga sertifikat atau prestasi yang sudah pernah diraih. Mungkin ada yang masih merasa pengalamannya kurang, pengalaman organisasinya kurang, tambahkan ya yang belum aktif di organisasi atau ikut serta dalam kepanitiaan di kampus atau di luar kampus, cobalah aktif. Kemudian tambah keterampilan untuk menambah value diri dan tentunya pasti disesuaikan dengan apa namanya bidang kerja yang akan digeluti gitu. Baik, baik tadi terima kasih pemaparan yang sangat padat, ya maksudnya sangat berbobot mengenai CV ya, mengenai CV. Baik, selanjutnya adakah yang ingin bertanya dari peserta? Boleh angkat tangannya atau bisa diketik di kolom chat juga. Yang akan bertanya kami prioritaskan yang on cam dan angkat tangan terlebih dahulu. Baik, ada yang ingin tanyakan silahkan kepada para peserta Zoom. Oke,
atau masih berpikir ya akan bertanya. Izin Ada. bertanya, Sensei. Oke, baik, dari Juliawati. Oke, baik, silakan. Pertanyaannya apa? Sebutkan nama, kemudian semester berapa juga. Oke, selamat pagi, terima kasih Sensei. Selamat pagi Pak Hanang. Nah, terima kasih juga Selamat sudah pagi. hadir memberikan inspirasi dan pengetahuan yang sangat berharga bagi kami semua. Perkenalkan, nama saya Juliawati. Saat ini saya di semester 4 program studi sastra Jepang. Terkait dengan CV yang barusan Bapak jelaskan ya, mungkin ini sedikit pertanyaan secara umum. Misalkan dari segi HRD ya Pak ya, jikalau emang ada 2 CV yang masuk ke HRD, ternyata kualifikasi dari 2 CV itu kurang lebih sama nih Pak. Nah, kira-kira ada aspek dari CV apakah yang bisa menjadi pembeda? Misalnya pada saat membaca CV, oh, ini akhirnya tidak dipanggil interview dan CV yang lain dipanggil interview. Kira-kira aspek apa yang menjadi pertimbangan dari segi XR, Pak? Terima kasih. Oke, Terima terima kasih, kasih. Juliawati. Langsung dijawab saja ya, Pak ya. Boleh. Makasih Bu, sorry Bu. Oke, terima kasih tadi Saudari Yawati ya. Kalau dari sisi sudut pandang HRD ketika ada CV yang sama dengan kualifikasi yang hampir sama, biasanya kita akan memberikan kesempatan untuk memanggil kedua-duanya secara interview karena dari hasil interview itulah sehingga kita dapat men-screening atau men-sharing bahwa mana yang lebih berpotensi atau mendekati dengan requirements kita. Karena kalau dari secara CV kemungkinan dalam hal ini mungkin sama-sama baik, sama-sama bagus. Oke. Dari sisi pemberi kerja mungkin akan memanggil kedua-duanya sehingga proses screeningnya tadi saya jelaskan adalah di sisi interviewnya mana yang lebih bagus dan requirement-nya lebih mendekati dengan sisi perusahaan. Seperti itu. Oke, baik, iya ya. Jadi ketika ada dua apa namanya CV yang masuk dan ternyata sama, misalkan kualifikasinya kualifikasi yang pertama S1, kemudian kualifikasi yang kedua lulus N3 dan dua-duanya juga sama gitu ya. Kemudian kualifikasi yang lainnya juga sama, mana yang akan dipertimbangkan untuk direkrut, ternyata perlu satu proses yaitu namanya apa namanya wawancara begitu ya. Jadi dari wawancara itu akan terlihat mana yang lebih unggul ya. Jadi bukan hanya dilihat dari CV saja, tapi ada konfirmasi gitu ya. Ada cek tadi isi dari CV, kemudian yang bagus mungkin bisa terlihat juga dari sikap ya Pak ya. Dari sikap mana yang punya lebih punya value punya value lebih ketika wawancara. Apakah dari semangatnya? Yaruki ga Aruhito katanya yang apa nih orang yang memiliki semangat atau ya dari sikap yang lainnya yang terlihat seperti itu. Ternyata memang perlu apa namanya tahap selanjutnya sebagai tindak lanjut dari eh, apa namanya kakunin atau konfirmasi CV yang sudah diberikan gitu. Baik, sudah terjawab Julia Watisa? Iya. Jangan-jangan ini Julia Watisa memang karena mahasiswa yang sambil bekerja nih, mahasiswa sambil bekerja dan kuliah di STB Ajia juga. Jangan-jangan bagian ini juga nih, bagian apa namanya ngecek CV yang masuk ke tempat bekerjanya Julia. Ya, saya sebenarnya user juga sih kadang-kadang jikalau emang ada lowongan juga mencoba untuk screening CV dan kira-kira ada tips dan trik nggak ya untuk kan kalau misalnya ada lowongan CV yang masuk itu sampai ratusan ribuan gitu ya. Jadi kira-kira untuk menghemat waktu atau pada saat kita screening CV itu yang kita pilih yang istilahnya berkualifikasi yang bagus gitu. Jadi tidak yang asal lihat terus coba manggil gitu. Jadi mungkin ada
masih belajar gimana caranya trik dan caranya gimana untuk Benar. men-screening CV yang masuk itu CV yang yang masuk, masih oh belajar. luar biasa. Iya ya, sepertinya ini Pak Hanang, Samudra dan Julie juga, ya dihadapkan dengan banyaknya CV yang masuk dan bikin bingung, dan mungkin ternyata ada juga ya yang memang tidak, udah nggak bagus, udah nggak usah dipanggil, mungkin ada yang banyak yang disisihkan. Dan kita peserta di sini gimana caranya ketika apply itu jangan sampai CV kita baru dilihat sedikit, dibaca sedikit langsung nggak usah, udah aja. Iya ya, gimana caranya tadi sudah dipaparkan juga oleh Pak Hanang, tipsnya untuk apa namanya, tips dan trik membuat CV dan media promosi juga supaya dipanggil, akhirnya dipanggil. Sayang sekali karena kalau misalnya sudah membuat CV dikirimkan gitu ya, tapi ternyata nggak dipanggil-panggil, nungguin nggak dipanggil-panggil, sayang sekali gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih. Ada komentar komentar lagi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Hanang? Oke, tadi saya cuma menambahkan aja tadi dari si Dewati, kalau saran saya pada saat memberikan vacancy, terus kemudian banyak yang CV masuk, terus menurut Ibu sudah cukup, boleh diberikan announcement lagi bahwa pada saat ini untuk CV yang masuk sudah di stop atau dalam proses review seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi saya bilang, boleh saya sampaikan juga bahwa pada saat memberikan atau cross check CV, ya dari beberapa CV yang masuk boleh dicek backgroundnya. Salah satunya dengan mengecek sosial media yang dicantumkan oleh para pencari kerja, sehingga kita bisa lebih tahu lagi bahwa ini yang memang berpotensi atau mendekati requirements-nya dengan perusahaan. Seperti itu. Kalau saran saya, tapi kalau memang lumayan banyak, cari memang kualifikasi yang lebih sesuai dengan yang dibutuhkan sama perusahaan. Mungkin dari segi umur, atau mungkin dari segi pendidikan, atau mungkin dari segi kemampuan. Setelah itu baru diproseskan dalam proses interview, yang mana mungkin bisa lebih kita gali lagi secara apa namanya pengetahuan, dan juga ya tadi dijelaskan sama Bu Eli, juga sikap dan attitude dia pada saat berwawancara atau melakukan wawancara saja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hanang. Iya, lagi-lagi tetapkan medsos. Ya, hati-hati akan cek medsosnya ketika apply pekerjaan. Kemudian, ya, tampilkan, munculkan eh, kemampuan lebih dari diri kita, yang istilahnya lebih dari kualifikasi yang dibutuhkan, eh, yang terlihat dari sertifikat atau prestasi atau keterampilan, ya keterampilan lain ya. Jadi itu akan menjadi nilai lebih yang berpotensi untuk dipanggil untuk melakukan wawancara seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Ada hal yang ingin ditanyakan lagi kepada narasumber kita hari ini? Boleh diketik di kolom chat, boleh langsung juga, boleh angkat tangan, raise hand. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Adakah? Iya, adakah yang ingin ditanyakan? Hmm, Baik. Sebelumnya itu ada mahasiswa, begini Pak, dari saya ya. Jadi sebelumnya mahasiswa itu ada yang merasa tidak pede gitu. Padahal punya kemampuan lebih, tapi tidak percaya diri. Kemudian merasa, ya, merasa apa namanya, tidak pantas untuk dimunculkan di CV gitu, dituliskan di CV. Sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh para pencari kerja, eh, apa namanya, menghadapi rasa kurang percaya diri? Karena kadang saya melihat mahasiswa atau peserta di Zoom ini sebetulnya punya potensi, punya apa namanya, punya kelebihan, tapi ya karena tidak percaya diri, terus akhirnya ternyata tidak dicantumkan juga di CV-nya. Terus akhirnya sampai saya bertanya, kenapa apa namanya, kelebihan kamu itu tidak dicantumkan, padahal sudah jelas punya potensi, sudah jelas bahkan apa namanya, ada sertifikat gitu, tapi tidak, ya sebetulnya apa sih yang harus dilakukan oleh mahasiswa atau para
para pencari kerja atau para peserta di Zoom ini? Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih Bu Eli. Pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya pribadi, gimana si pencari kerja itu akan mengetahui nilai-nilai yang lebih. Tadi juga mungkin sudah digambarkan sama Bu Dewanti, ada CV A, CV B, notabene sama. Begitu kita cross check ke bawah, oh ternyata si CV B punya keterampilan yang jauh lebih baik daripada CV A. Padahal kalau secara individual, si A ternyata punya kemampuan yang lebih. Salah satunya mungkin pernah menjuarai suatu lomba atau pernah olimpiade tingkat apa. Nah, itu perlu dicantumkan karena itu paling tidak memberikan apa ya, validasi bahwa teman-teman itu punya prestasi sehingga para pencari kerja itu akan lebih mencari yang mana lebih requirement atau syaratnya lebih mendekati si yang dibutuhkan pencari kerja. Jadi menurut saya tampilkan apa adanya, tidak melebih-lebihkan. Yang penting tervalidasi, sertifikasinya ada, dan juga tidak berusaha untuk apa ya, bahasanya eh, sesuai dengan fakta lah bahasanya. Tidak tidak berlebihan. Iya, baik. Iya, jadi cantumkan saja ya. Jadi jangan merasa tidak pede, akhirnya tidak dicantumkan. Apa padahal punya potensi gitu ya. Karena CV itu adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Hanang, CV itu adalah gambaran singkat tentang diri diri kita. Jadi bagaimana istilah pihak perusahaan, bagaimana pihak perusahaan bisa tahu tentang diri kita kalau memang tidak dicantumkan gitu ya. Jadi pede saja ya, percaya diri saja, tapi memang pastinya bertanggung bertanggung jawab dengan apa yang kita tuliskan di CV gitu. Oke. Oke, selanjutnya ada lagi yang masih membuat penasaran tentang tips trik membuat CV atau tentang media promosi diri. Tadi Izin bertanya, masih boleh boleh, bisa bertanya nggak? boleh. Oke, silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Kurnia Oktavia Pradani dari Sastra Jepang kelas SIF semester 5. Saya izin bertanya Pak, untuk kan CV itu isinya riwayat riwayat eh, pengalaman organisasi, terus riwayat volunteer gitu-gitu ya Pak ya. Nah, itu semua riwayat itu dicantumkan di CV-nya atau yang berkaitan dengan posisi yang kita lamar aja ya Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, siapa saudari? Mohon maaf Pak Hanum, tidak. Sorry. Eh, Tadi saudari Kurnia ya. Eh, Menurut saya tadi kalau punya pengalaman sebagai volunteer atau sebagai volunteernya dalam apa ya, proyek apa ya? Beberapa proyek sih Pak, kayak acara-acara himpunan di kampus, terus kayak event misalnya yang berkaitan dengan budaya Jepang, terus tapi itu adanya di luar kampus gitu-gitu Pak. Oke, nggak apa-apa, itu mungkin menurut saya harus dicantumkan saja sebagai dalam bentuk bahwa kalian mengikuti sebuah kegiatan yang memang didukung sama kampus sebagai representatif kampus, mungkin seperti itu. Dan itu juga mungkin salah satu untuk apa namanya, berikan sudut pandang lain untuk para pencari kerja. Jadi menurut saya tidak apa-apa. Yang penting ada validasinya atau sesuai dengan fakta. Jangan kalian tidak ikut sebagai volunteer, cuma hanya ikut meramaikan sebagai peserta, tapi kalian menulis itu sebagai volunteer. Nah, itu tidak boleh. Itu yang tidak boleh dicantumkan. Tapi kalau memang kalian ada sebagai volunteer, dan biasanya kan sebagai volunteer itu ada sertifikasinya kan. Nah, kalau sudah ada sertifikasinya itu boleh dicantumkan. Tapi mungkin kalau menurut saya lagi, boleh dicantumkan tapi yang terupdate saja atau terbarunya saja. Sisanya hanya sebagai ya di beberapa titik lah gitu bahasanya. Ada di beberapa tambahan saja. Gitu.
Udah jelas? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi ternyata Sama-sama. cantumkan saja ya. Jadi cantumkan saja pengalaman atau value lebih yang ada dari diri kita, termasuk pengalaman organisasi atau pengalaman mengikuti kepanitiaan dalam sebuah acara. Dan kalau banyak sekali, berarti tadi tampilkan yang terbaru saja, gitu ya. Jadi apa namanya bisa dilihat ketika ada pengalaman organisasi atau pengalaman aktif dalam kegiatan misalkan seperti volunteer dan lain-lain bisa terlihat oh berarti ada kerjasama sebetulnya sudah terbentuk mental yang kuat dari apa namanya pencari kerja kemudian ada berarti sudah belajar setidaknya manajemen gitu ya manajemen waktu komunikasi sudah belajar komunikasi dalam sebuah tim dari dari apa namanya pengalaman yang dicantumkan di CV itu. Jadi itu yang jadi nilai lebih. Oke, oke baik. Jadi jangan ragu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus atau kegiatan kepanitiaan atau ya Aruba itu kerja sambilan juga karena itu akan memberikan nilai lebih pada diri kita gitu ya. Jadi memberikan apa namanya mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman sebelum kita memang benar-benar bekerja karena kan apa namanya kita nggak kita memang perlu pengalaman dalam skala kecil dulu jadi tidak bisa apa namanya maksudnya langkah besar itu ya dimulai dari langkah kecil dulu untuk menjadi orang yang hebat di bidang pekerjaan yang akan kita masukin kita mencoba menambah apa namanya pengalaman dulu dari hal-hal yang di dekat dengan kita. Kalau mahasiswa ya berarti di himpunannya aktif, gitu, himpunan organisasi mahasiswanya aktif. Kemudian di luar juga yang berkaitan dengan mahasiswa atau tidak berkaitan juga kan sebetulnya itu akan menjadi nilai lebih dalam apa namanya di kampus itu ada istilah prestasi akademik dan prestasi non akademik. Jadi yang non akademik istilahnya juga eh, sebaiknya diikuti. Gitu. Baik, itu ya tadi yang sudah ditanyakan oleh Kurnia Octavia Pradani dari mahasiswa semester 4 STB Agia. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Apa namanya yang membuat penasaran terkait CV karena saya yakin di sini banyak yang ingin mencoba untuk apa namanya mendapatkan peluang baru bekerja peluang baru bekerja setelah kuliah atau pada saat kuliah juga gitu ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tuliskan di kolom chat ataupun raise hand. Seperti itu. Adakah? Ada lagi kah? Atau masih, oke ada, ternyata ada ya. Ternyata ada dari Tiffany. Ya, eh, saya bacakan di kolom chat. Selamat siang Pak, saya Tiffany dari Sastra Jepang semester 8. Ingin bertanya, sekiranya pernah magang, namun tempat kerja sebelumnya tidak mengeluarkan paklaring atau sertifikat, apakah masih bisa dicantumkan di bagian pengalaman kerja? Terima kasih. Seperti itu. Jadi pernah punya pengalaman, tapi tidak ada bukti sertifikat karena memang tidak ada atau ya oh, mungkin memang sebelumnya tidak terpikir untuk meminta sertifikat juga seperti itu. Apakah perlu dicantumkan di CV atau karena tidak ada bukti tertulis, sebaiknya jangan. Mohon pendapatnya dari Pak Hana. Oke, terima kasih Bu Elit. Terima kasih Saudara Tiffany ya. Oke, berdasarkan apa yang saya alami, mungkin gini, Saudari Tiffany boleh cross-check ke tempat magang sebelumnya, by phone atau apa gitu. Coba konfirmasi ulang apakah benar secara sertifikasi itu tidak dikeluarkan oleh tempat magangnya. Tapi kalau memang seumpama tidak dikeluarkan, sekali lagi Tiffany bisa mengkonfirmasi untuk mencantumkan sebagai referensi, referensi apa namanya, berarti referensi kontak pada saat
cantumkan di CV. Nah, kenapa saya harus bilang telepon? Karena minta izin terlebih dahulu. Kadang-kadang kalau memang tidak ada izin atau tidak ada komunikasi dua arah itu, seumpama dari pencari kerja itu coba mengkonfirmasi apakah saudari Tiffany pernah magang atau PKL di tempat tersebut, takutnya tidak ingat atau apa. Karena kalau langsung melampirkan apa ya, menyebarluaskan kontak nomor segala macam. Nah, itu bisa dilakukan pada saat saudari Tiffany mengkonfirmasi ulang ke tempat magang yang sebelumnya. Jadi bisa dilakukan dua cara. Kalau misalkan tadi tidak ada sertifikasi, boleh menghubungi ke tempat magang sebelumnya dan kalau memang mereka setuju, boleh mencatatkan sebagai referensi kontak-kontak referensi yang bisa dijadikan sumber validasi. Kalau memang tidak bisa disatukan saja juga nggak apa-apa secara training. Kemudian biasanya kalau pada saat sesi interview ditanyakan ke oleh pencari kerja kepada Tiffany, jelaskan saja memang pada saat saya magang kronologinya seperti ini nih, kenapa nggak ada gitu. Bisa dijelaskan. Jadi eh, itu bukan sesuatu yang tidak benar, tapi secara angka absahannya mungkin tidak ada, tapi bisa dijelaskan dengan baik seperti itu. Kenapa sampai tidak ada? Itu kali ya dari Tiffany. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Hanang. Iya nih, kadang saya juga termasuk saya nih Pak. Kadang misalkan saya mengikuti kegiatan, tapi tidak terlalu memikirkan tentang sertifikat-sertifikat gitu. Pokoknya ya udah ikut kegiatan, iya pelatihan, tapi setelah itu ya udah merasa tidak merasa ikut pelatihan itu bermanfaat, sudah dilakukan gitu ya. Tapi nggak peduli sama sertifikat. Pas ada apa ya lowongan apa gitu ya, ternyata yang itu dan cocok pernah mengikuti pelatihan, ya lupa waktu itu iya saya tidak terlalu memperhatikan sertifikat. Kalau mau minta lagi kok kayaknya nggak enak karena waktunya sudah agak lama gitu kepada panitia ada memang ada kalanya seperti itu. Jadi untuk selanjutnya ya kepada para peserta Zoom di sini ketika melakukan pelatihan atau kegiatan kalau memang ada sertifikat, eh, eh, maksudnya perhatikan terima gitu ya, terima. Kalau misalkan tidak diberikan sertifikat pada saat selesai suatu kegiatan, coba tanyakan, ya ada sertifikat kah? Bisa minta sertifikat kah? Gitu. Ya, kalau memang sudah melakukan dan ada sertifikatnya, kita ambil. Tapi kalau misalkan dari pihak panitia memang ternyata tidak ada, ya apa boleh buat gitu ya. Kita cantumkan paling di CV kita cantumkan paling dipaparkan dengan secara lisan gitu. Kalau memang benar-benar pernah melakukan seperti itu ya. Jadi untuk selanjutnya lebih memperhatikan sertifikat apabila telah melakukan suatu kegiatan, suatu pelatihan atau ya pokoknya pelatihan atau kegiatan seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi nih. Iya ya, ada lagi pertanyaan dari Indah Novitasari, Sastra Jepang semester 6. Izin bertanya, apakah strategi CV yang sudah dipaparkan tadi berlaku secara universal jika ingin bekerja di luar negeri? Katanya, oh iya ya, bekerja di luar negeri. Terima kasih. Tadi CV-nya bisa digunakan di Indonesia juga kah atau bisa di luar negeri gitu ya. Di luar negerinya di mana dulu nih? Iya, negara di dunia begitu banyak, ya di Jepang atau di negara yang lain. Baik. Oke, saya ingin menjawab ya, eh, terkait tadi pertanyaan dari saudara. Saya juga izin share ya, teman-teman, untuk apa namanya, salah satu bentuk CV yang saya pergunakan selama ini di dunia kerja. Eh, Tadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang saya paparkan, tapi mungkin kalau keluar negeri lebih ke arah bahasa ya, Saudara Indah. Nah ini tadi bentuknya self information, terus personal data, ada education background, terus kemudian secara non formal dan formal, dan bahasa yang biasa kita gunakan. Terus ini saya cantumkan juga untuk training experience, sama kalau PMS ini lebih ke arah sistem yang pernah saya gunakan. Salah satu penguasaan sistem itu juga bisa dicantumkan ya teman. Jadi ini mungkin bukan bentuk prestasi tapi kemampuan. Sekali lagi kemampuan yang kita punya untuk menjalankan sebuah sistem dalam karena memang saya kebanyakan di hotel ya, dalam hotel sendiri. Oke, salah satunya juga tadi saya bilang memaparkan experience apa yang kalian kerjakan di dalam
sebuah perusahaan itu juga dicantumkan sebagai bentuk nanti menunjukkan bahwa kalian punya kemampuan A, B, C, dan D. Seperti Oke, kurang lebih bentuk CV ini bisa digunakan di dalam dan luar negeri ya. Kebetulan karena saya juga punya pengalaman di luar negeri, waktu itu di Hotel Doha Qatar atau Single sebagai departemen punya kemampuan di sana. Kurang lebih seperti itu ya Saudari Indah. Baik, terima kasih Pak Hana. Wah, tadi saya ngelihat CV-nya luar biasa, begitu panjang pengalaman dan keterampilan yang ditampilkan di CV. Iya ya, dan karena menggunakan bahasa Inggris berarti sifatnya internasional ya. Namun mungkin iya ya untuk perusahaan Jepang biasanya suka ada template khusus ya. Ada template khusus yang memang harus diisi sesuai dengan template yang ada iya ya kalau iya kalau di Jepang ada yang oh ini silakan isi dan templatenya itu eh, begitu gitu begitu dan akhirnya kita harus menyesuaikan dengan template yang sesuai yang diberikan kalau Jepang ya kalau Amerika pokoknya negara-negara berbahasa Inggris ya biasanya seperti yang tadi contohnya Pak Hanang tampilkan pastinya menggunakan bahasa Inggris dan sifatnya memang universal seperti itu Indasang jadi itu gambarannya ya gambaran CV yang harus diisi. Oh, ternyata ada pertanyaan lagi nih katanya. eh iya, mungkin Mas. Oke, ada apa nih komentarnya? Iya, bahkan hanya memasukkan riwayat pendidikan dan pekerjaan saja. Oke, ada yang seperti itu ya. Ya, berarti akan dikonfirmasi melalui wawancara mungkin ya. Jadi ada yang tidak begitu detail, ya CV Jepang, apa namanya, Kojing Joho, informasi pribadi, Gakureki, yang pendidikan, riwayat pendidikan, kemudian dan lainnya, ya, ya dari pekerjaan mungkin sebetulnya dari pekerjaan bisa terlihat oh pernah bekerja sekian tahun gitu ya. Dan dari situ jenis pekerjaannya bisa terlihat apa namanya perusahaannya juga dari perusahaannya oh bisa terlihat bagaimana apa namanya potensi yang dimiliki oleh pencari kerja. Oke, baik, ada komentar lagi Pak Hana ada masukan, ada hal yang ingin disampaikan terkait komentar dari Indah Novitasari, bahkan katanya di CV hanya diminta menuliskan selain informasi pribadi hanya riwayat pendidikan dan pekerjaan saja seperti itu. Oke, mungkin gini, saya nggak tahu kalau karena saya nggak pernah mungkin ngelamar ke Jepang ya. Tapi secara universal hampir semuanya sama. Oke, biasanya kami atau saya pribadi kalau mau mencari kerja di luar itu hanya melampirkan by email. Kemudian kalau memang dari si pencari kerja memberikan kesempatan interview, mereka akan melampirkan kembali, biasanya kita sebut application form, di mana kita menuliskan ulang apa yang ada di sini. Salah satunya nama, posisi yang ingin dilamar, kemudian keluarganya beberapa banyak, terus keluarga ini siapa, atau kontak nomor darurat yang bisa dihubungi pada saat terjadi kenapa-napa, opsi bekerja, siapa, referensi kontak sekali lagi, itu juga dicantumkan siapa. Dan mungkin punya perbedaan masing-masing ya antara setiap negara, cuman kebanyakan yang saya tahu seperti itu. Oke, baik. Ternyata ada konfirmasi ulang ya tadi iya yang disampaikan oleh Pak Hanang. Oh Pak Hanang mohon maaf nih sebelum berlanjut ke pertanyaan selanjutnya tadi Pak Hanang pernah bekerja di Qatar ya luar biasa ya ketika mendengar Qatar wow iya ya. Itu boleh sedikit bercerita boleh jadi penasaran nih. Oke, saya pernah 1 tahun kerja di Qatar memang sebagai staff housekeeping. Setelah satu hotel, kalian bisa searching nama Sigal Hotel Qatar, salah satu 5 star hotel di sana. Kebetulan memang pada saat saya mencari kerja, ada posisi lah, vacancy job yang disesuaikan dengan
pada saat itu saya juga sejujurnya masih fresh graduate ya, masih belum apa-apa dan belum menjadi apa-apa, hanya sebatas mahasiswa yang belajar di salah satu akademi perhotelan. Kemudian mungkin kita dapat informasinya dari dosen, ada salah satu hotel mencari pekerja housekeeping, public area, ya kemudian saya lamar, alhamdulillahnya dapat kesempatan interview, kemudian eh, diterima di posisi tersebut. Ya saya bekerja selama 1 tahun lebih kurang, eh, 1 tahun, ya 1 tahun lah kurang lebih. Itu betul. Ya, baik, pengalaman yang luar biasa. Iya ya, siapa sih yang tidak ingin eh, bisa bekerja di luar negeri, apalagi di Qatar gitu ya. Kira-kira menurut Pak Hanang, apa sih yang membuat Pak Hanang itu direkrut, apa namanya, ya bekerja di Qatar. Iya, kira-kira kenapa ya kok saya dipilih? Padahal mungkin pastinya banyak yang apply gitu, banyak yang apply tapi Pak Hanang lah yang akhirnya terpilih untuk bekerja di Qatar itu. Salah satunya pada saat melakukan proses interview, mungkin saya ya mungkin secara keilmuan belum ada apa-apanya lah. Tapi secara interview terus kemudian menjelaskan kepada user waktu itu, mungkin bisa diterima dengan baik sehingga menjadi salah satu kandidat yang diunggulkan seperti itu, sehingga kemudian diberikan kesempatan untuk di sana. Jadi pada saat proses interview itu kita menggunakan bahasa Inggris, full bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia-nya karena memang pencari user menggunakan bahasa Inggris. Itu aja sih. Oke, baik, iya ya. Jadi ternyata terlihat dari tapi pastinya ya melalui proses apa namanya istilahnya screening dokumen, screening CV dan itu dari screening dokumen, screening CV saja pihak pihak perusahaan, pihak hotel di Qatar melihat ada kelebihan, akhirnya sampai tahap interview dan dari interview juga bisa melihat kelebihan-kelebihan yang muncul dari dalam diri Pak Hanang gitu ya. Oke, baik. Ya, jadi penasaran ya, gimana caranya supaya kita itu memang terlihat natural, apa ya, memang terlihat gimana ya, punya nilai lebih gitu, nilai lebih dari diri kita, ya. Mungkin dari pengalaman-pengalaman ya, pengalaman-pengalaman ya berorganisasi itu atau pengalaman keaktifan ketika masih mahasiswa di kampus seperti itu ya. Dan di sini ada pertanyaan nih dari Naila Putri katanya. Oh ini tentang CV, membuat CV magang. Magang status mahasiswa. Jadi ada istilah sekarang itu ada istilah OSIP, Overseas Student Internship Program. Jadi student internship tapi di luar negeri. Katanya apa? Saat ini kondisinya tuh tidak aktif organisasi di kampus, ya. Kemudian tidak punya pengalaman bekerja juga, tapi memiliki banyak pengalaman berorganisasi saat sekolah dan PKL saat SMK. Apakah pengalaman organisasi saat sekolah dan pengalaman PKL masih berlaku atau bisa dituliskan di CV? Karena statusnya sekarang masih mahasiswa, belum aktif organisasi, belum bekerja juga, boleh tidak ketika aktif di SMA atau SMK itu dimasukkan ke dalam CV? Itu pertanyaan dari Naila Putri. Mohon pencerahan dari Pak Hanang. Oke, terima kasih Naila atas pertanyaan. Oke, ketika kita saat ini ya, sebagai mahasiswa tidak bekerja, tapi dulu punya pengalaman organisasi, ya. Selagi memang tadi saya bilang, selagi itu masih bisa divalidasi dan ada sertifikasi, boleh dicantumkan. Bahkan dulu mungkin saya pun juga mencantumkan pengalaman organisasi. Tapi untuk saat ini CV yang tadi barusan saya tampilkan itu sudah mengalami modifikasi ber apa ya modifikasi apa ya modifikasi yang terbarukan karena tadi kalau dilihat pengalaman kerja dan tempat kerjanya kan saking banyaknya jadi
saya mengurangi beberapa hal. Tapi kalau misalkan dari saudari Naila sendiri mau mencantumkan ini sebagai bahwa organisasi ya PKL, monggo dicantumkan saja. Kalau memang ada sertifikasinya atau mungkin masih bisa divalidasi. Ya tadi maksud dari ya, Tiffany ya. Naila dari Naila tadi ya katanya Naila masukkan saja iya ya karena kan memang statusnya juga masih kuliah gitu ya. Kemudian kuliah kemudian SMA itu sangat dekat kecuali mungkin yang sudah sangat lama gitu ya SD ketika SD iya ya itu tidak usah kalau SD SMP tapi kalau masih SMK pengalamannya kan masih sangat dekat ya durasinya sampai saat ini jadi bisa dimasukkan dan apa namanya dimasukkan di CV kemudian sekarang mungkin jadi tantangan nih jadi tantangan untuk mencoba aktif istilahnya aktif dalam perkuliahan atau ya dalam aktif dalam kegiatan yang ada di kampus atau kalau misalkan ada kegiatan di luar kampus juga eh, maksudnya kalau ada kegiatan di luar kampus coba aktif juga begitu. Biasanya suka ada volunteer ya volunteer acara apa namanya festival festival budaya seperti itu atau acara-acara lain. Jadi itu akan menjadi nilai tambah gitu ya. Oke. Baik. Sebelumnya saya informasikan kepada para peserta Zoom untuk mengisi daftar hadir. Oke. Yang ada dalam kolom chat silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Oke, baik. Jadi itu ya yang tadi mengenai keterampilan atau mengenai pengalaman organisasi, kemudian sertifikat, sertifikat dan prestasi itu begitu penting. Jadi sekarang lebih diperhatikan lagi. Kalau merasa pengalamannya kurang, ya coba ditambah. Mumpung masih status mahasiswa gitu ya, masih sekolah. Oke, atau ya masih kalaupun baru lulus juga mumpung masih baru lulus coba di apa namanya ditambah lagi nilai atau value dari diri kita gitu ya. Oke, baik termasuk ikut kegiatan-kegiatan yang seperti ini webinar-webinar jadi menambah wawasan menambah insight baru awalnya tidak tahu jadi eh, aktif belajar aktif berkegiatan seperti itu ya. Dan sekarang sudah banyak sekali apa namanya pelatihan-pelatihan ya. Kalau misalkan ingin bekerja di perhotelan, ya seperti Pak Hana eh, seru di perhotelan, apalagi ingin mencoba ke luar negeri juga gitu. Coba ikut pelatihan-pelatihan yang sifatnya online gitu ya. Ada yang hanya webinarnya saja, kemudian ada plus pelatihannya juga. Berbayar, ya berbayar, namun itu jadikan sebagai investasi ya, investasi karena ya kalau kita ibaratkan seperti halnya memancing, kalau mau dapat ikan ya harus kita harus menyiapkan umpan kan. Kalau ikannya ingin dapat ikan yang lebih besar, berarti umpannya juga harus lebih bagus. Dan istilahnya membeli buku atau ikutan pelatihan secara online, online ataupun offline itu artinya kita sedang menyiapkan umpan, kita sedang menyiapkan sesuatu untuk mendapatkan peluang yang besar, untuk mendapatkan ikan. Seperti itu ya. Oke, baik, seperti itu. Oke, mohon untuk mengisi daftar hadir, kami informasikan kembali kepada para peserta Zoom. Kemudian, apakah ada yang masih ingin ditanyakan terkait CV, terkait bagaimana caranya supaya bisa diterima kerja sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Bagaimana caranya memenuhi kualifikasi memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam apa namanya dalam mencari kerja. Oke, atau kalau mau penasaran sama Pak Hanang juga boleh. Jadi bertanya tentang Pak Hanang di Samudra. Tapi ternyata pernah bekerja di Qatar. Yang belum lama Piala Dunia itu di Qatar.
yang tahun berapa di Qatar dan jadi kenal Qatar lebih banyak dari Piala Dunia ya. Karena banyak yang datang ke sana dari berbagai negara dan tempatnya begitu menyenangkan. Ya, seperti itu. Oh, sedikit ingin tanya, nggak apa-apa ya, lagi-lagi mengenai Qatar lagi nih. Iya, Boleh. ketika pertama kali bekerja, adakah hal yang membuat apa ya, eh, eh, kaget gitu atau apa namanya? Oh, ternyata ada yang harus dipersiapkan gitu ketika bekerja, khususnya di luar negeri seperti itu. Oke, kalau dari pengalaman saya pada saat saya bekerja di sana, mungkin gambarannya kalau kalian bekerja di sana, siapanya salah satu tentang terus sama homesick. Nah, dua hal ini yang lebih cenderung kadang-kadang suka apa ya, mengganggu ya, mendistract kita untuk nggak bisa nyaman di tempat kerja dan yang lain-lain. Salah satunya mental, mental ketemu budaya yang baru, secara makanan berbeda, mungkin itu akan bisa jadi rusak mood juga, atau rusak apa ya, kenyamanan bekerja. Kemudian homesick, nah ini yang lumayan lebih ekstrim ya teman-teman, hati-hati sama homesick. Homesick itu adalah ketika kalian benar-benar kangen sama rumah, butuh bantuan dengan keluarga dan yang lainnya, meskipun secara physically mereka tidak ada di samping. Nah itu ya kadang-kadang bikin kita jadi gimana gitu rasanya kalau dari pengalaman saya. Tapi sejauh memang kalian bisa antisipasi dengan gitu tatap muka, ya kalau sekarang mungkin sudah lumayan banyak ya, tadi lagi-lagi teknologi, kalian bisa video call anytime, video call keluarga dan yang lainnya. Kalau dulu saya WhatsApp aja baru dikembangkan, misalnya baru berupa text chat, belum ada apa namanya sosial media atau teknologi baru Skype yang kita punya. Itu pun juga ya kita kembali lagi ya, mungkin secara teknologi orang tuh bisa menguasai. Nah itu yang kadang-kadang bikin kita menjadi opsi. Tapi kalau sekarang mungkin sudah dipermudah dengan adanya video call by WhatsApp, dan yang lainnya gitu. Jadi lebih mudah menjauhi kata homesick itu sendiri dari pengalaman saya. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Hanang. Jadi memang karena teknologi semakin canggih, kemudian komunikasi juga jadi lebih mudah ya. Jadi Betul. intinya berarti tidak usah khawatir bagi peserta Zoom di sini untuk mencoba kirim CV, ya kirim CV ke luar negeri. Maksudnya ingin bekerja di luar negeri. Yang ingin bekerja di Jepang, coba ya ke Jepang. Ada yang masih takut soalnya di sini ya. Ada yang orang tuanya nggak boleh juga karena khawatir sama anaknya kalau jauh-jauh. Ya, kalau ada yang mau coba kemana nih pengalaman eh, pengalaman ke tempat yang lain juga, yang maksudnya ke luar negeri, coba iya ya dari yang sastra Inggris juga, ya alumni sastra Inggris juga beberapa alumni mencoba bekerja di luar negeri dan bisa berarti memang siapkan dari sekarang, siap mental, ya asah juga, ya lagi-lagi mengasah mentalnya dari aktif berorganisasi atau aktif dalam suatu kegiatan. Jadi itu lebih mudah daripada misalkan hanya kuliah saja tidak aktif, nanti akan menemukan kesulitannya lebih banyak ketika bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negara Indonesia sebetulnya ya. Seperti itu. Oke, oke, luar biasa. Jadi apa namanya? hmm, Materi hari ini menambah wawasan bagi kita bagaimana untuk bisa apa namanya untuk bisa diterima kerja gitu ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tadi disampaikan oleh Pak Hanang bahwa salah satu tips promosi diri yang efektif itu adalah memperluas relasi, ya.
berarti istilahnya networking. Ternyata lagi-lagi itu penting juga gitu ya. Jadi banyak kenal dengan uh, dengan dengan yang lainnya. Ada lagi kah yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sudah mulai, sepertinya sudah mulai ini, sudah mulai, saya mau coba nulis CV, mau coba yang belum punya CV, sepertinya sudah mulai di sini, para peserta Zoom di sini sudah mulai, saya mau siap-siap aja deh menulis CV, nanti kalau memang ada apa namanya lowongan kerja, lowongan bekerja, sudah siap CV-nya, tinggal diedit sedikit, dikirimkan gitu. Jadi mumpung masih, misalnya masih baru ya, masih hangat informasi yang disampaikan, tadi tips-tips dan triknya untuk membuat CV masih hangat, akhirnya termotivasi untuk membuat CV dari sekarang. Jadi ketika ada lowongan kerja, tinggal diedit sedikit, kemudian dikirimkan seperti itu. Eh, Apa namanya? Karena lowongan kerja itu suka tiba-tiba ada. Jika tiba-tiba ada, dan kualifikasinya ternyata ada yang iya ini kualifikasinya bisa ada bisa bisa, tapi ada satu kualifikasi yang ya ternyata nggak cocok nih, ternyata lowongannya untuk N2, tapi tapi kita masih misal tapi kita masih N3 nih, iya ya, masih N3. Berarti apa namanya, tingkatkan lagi dari misalkan segi kemampuan Jepangnya ditingkatkan, atau dari TOEFL-nya, misalkan skor TOEFL-nya memang ternyata ada skor TOEFL sekian gitu, dan peserta di Zoom di sini masih sedikit, berarti tingkatkan lagi ya. Jadi terus intinya terus terus belajar untuk memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan seperti itu. Tapi saran saya juga kalau misalkan ada kualifikasi N2, eh, kemampuan bahasa Jepang N2, boleh nggak sih, jadi bertanya nih, boleh nggak kita mencoba, padahal kemampuan bahasa Jepang kita masih N3, atau kemampuan TOEFL misalkan harusnya 550, kita masih 500, kurang 50, boleh nggak sih istilahnya mencoba untuk apply pekerjaan? Saya mungkin bantu jawab. Oke, ketika kalian sudah memiliki pengalaman, tapi dalam artian di sini kondisinya grading atau kualifikasinya di bawah satu tingkat atau mungkin beberapa tingkat di bawah, kalau saran saya masih bisa, ini namanya jadinya gambling ya. Gak apa-apa juga dikirimkan CV-nya. Pada saat mungkin siapa tahu dipanggil interview, nah pada saat interview baru teman-teman membuka. Yang kalau saya bisa kasih saran, pada saat teman-teman dipanggil interview itu yang harus dipersiapkan adalah salah satunya, satu, teman-teman harus tahu perusahaannya seperti apa. Yang kedua, posisi yang dilamar apa. Nah, kemudian ilmu yang seharusnya dikuasai dari posisi yang dilamar itu seperti apa. Contoh misalkan, dulu saya pernah melamar dari posisi front desk atau FDA atau reception ke posisi supervisor. Nah, ada kalanya ketika si pemberi kerja itu mempertanyakan ilmu yang harusnya dikuasai sama supervisor. Kalau teman-teman sudah mempelajari dan mengetahui apa yang akan dipertanyakan dan bagaimana cara kerjanya, terus checklist atau things to do-nya seperti apa, saya rasa itu juga akan memberikan salah satu penilaian plus ketika pada saat teman-teman dibaca CV-nya, oh ternyata levelnya di bawah satu tingkat. Kemudian dipanggil interview dan teman-teman menguasai tingkatan yang di atas teman-teman, menurut saya akan jauh lebih apa ya, memberikan tadi nilai lebih, sehingga kesempatan teman-teman untuk diterima kerja mungkin jauh lebih besar dibandingkan ada lagi kandidat yang lain serupa dengan sama tingkat yang sesuai dengan kualifikasi yang dicari, tapi ya jawabannya ya gitu-gitu aja. Sementara teman-teman yang ada di bawah levelnya bisa menguasai level yang lebih di atas, itu akan mungkin lebih diberikan kesempatan. Kenapa? Teman-teman udah menguasai, bahkan mungkin belum menyentuh ke arah sana. Berarti teman-teman punya motivasi diri untuk lebih berkembang, lebih adaptasi kepada posisi yang ingin dicapai atau yang dicari.
Itu sih kalau saya sarankan. Ya, baik, terima kasih banyak atas pencerahannya. Jadi, kalau memang ternyata punya nilai lebih pada kualifikasi, tapi tidak sesuai dengan kualifikasi yang diberikan, satu tingkat di bawahnya bisa dicoba. Misalkan, adek, saya mau coba bekerja di Asuka Hotel and Restaurant. Tapi misalkan TOEFL, kualifikasi TOEFL yang diberikannya 550, sedangkan misalkan saya 500, atau kualifikasi JLPT-nya N2, sedangkan saya cuma N3. Tapi pernah istilahnya magang di hotel selama 1 tahun seperti itu akan jadi nilai plus. Dan coba saja ya, coba saja, kecuali kecuali tidak pernah magang, kemudian kualifikasi kurang, itu ya cara itu sih istilahnya apa namanya, eh, itu sih gimana ya, udah pasti tidak diterima kalau kualifikasi kurang, tidak ada nilai lebih, sudah pasti. Tapi ketika kualifikasinya yang kita punya di bawah satu satu tahap istilahnya, tapi punya nilai lebih, misalkan dari segi pengalaman, itu bisa dicoba ya. Dan bisa jadi tadi ternyata informasi dari Pak Hana, bisa jadi itu yang misalkan kualifikasinya di bawah satu tahap, bisa jadi yang diterima daripada yang sesuai, benar-benar sesuai dengan kualifikasi, tapi yang tadi satu tahap itu apa namanya, punya value lebih, yang sesuai dengan kualifikasi tidak punya value lebih, atau tidak punya misalkan pengalaman yang bekerja di hotel dan restoran seperti itu. Baik, ya sepertinya sudah banyak informasi yang diberikan oleh Pak Hanang Wisamudra sebagai asisten manajer Asuka Hotel dan Restoran. Izin mohon untuk informasinya apa ya, kalau ada lowongan kerja di Asuka Hotel dan Restoran untuk apa namanya, untuk para alumni STB Ajia, atau yang akan segera lulus dari STB Ajia, atau mungkin ada, memang ada juga untuk apa namanya, untuk mahasiswa yang statusnya mahasiswa STB Ajia seperti itu, atau dari, ya, untuk para mahasiswa seperti itu. Baik, sepertinya sepertinya karena Pak Hanang ini kegiatannya begitu banyak, ya pastinya aktivitasnya begitu padat, dan hari ini diminta meluangkan waktu oleh STB Ajia. Dan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi ilmu. Istilahnya ilmunya begitu luar biasa, kita mendapatkan insight yang begitu banyak. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Hanang di Samudra atas ilmu yang sudah diberikan, atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih juga kepada para peserta Zoom para peserta Zoom ini. Kita akan akhiri pertemuan, kita akan akhiri webinar hari ini. Namun sebelumnya, apakah ada apa namanya, kata-kata motivasi dari Pak Hanang, atau nasihat saran untuk para peserta di Zoom ini? Tambahan mungkin dari saya sebelum saya akhiri semuanya, mungkin dari terus. Jadi menurut saya teman-teman pada saat nanti teman-teman ada di profesional atau belum, teman-teman bisa menambahkan nilainya melalui sertifikasi profesional yang mungkin bisa dicari BNSP, Badan Nasional, biasanya pakai seperti itu, dan itu bisa menambahkan nilai di posisi pekerjaan yang teman-teman capai. Terus yang kedua, mungkin teman-teman bisa join di LinkedIn atau sosial media profesional. Nah, nanti mungkin kalau tadi bilang informasi peluang kerja atau vacancy job, itu bisa di searching di situ, dan sekaligus juga bisa membentuk untuk kurikulum VTI atau CV-nya secara online di sini. Dan kalaupun memang teman-teman mau sharing apa namanya, CV ke beberapa perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan, bisa disubmit aja by email, kita membuat kertasnya. Saran saya sharing dulu by email secara digital juga, supaya teman-teman tidak merasa dirugikan, udah ngirim banyak CV secara printing dan yang lain-lain, sudah ngeprint, sudah ini. Nah, saran saya kalau ada yang memang membuka lowongan secara email, submit lagi.
aktif. Itu aja sih saya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hanum. Tadi ya ada sertifikasi profesional, ada istilah BNSP. eh, ya perlu dicoba gitu ya. Kemudian tadi coba akses media sosial profesional, LinkedIn, dan yang terakhir yang apa namanya yang mengenai email, coba submit melalui sorry, CV coba submit melalui email ya melalui digital gitu ya karena sekarang memang apa namanya kondisinya juga sudah berbeda banyak yang dengan kirim email saja sudah bisa gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Hanang Dwi Samudra atas waktu yang sudah diluangkan, atas ilmu yang sudah diberikan. Ya, akhirnya kita bisa, akhirnya pikiran pikiran kita terbuka, wawasan kita menjadi bertambah. Mudah-mudahan dengan webinar kali ini peluang karir bagi mahasiswa, bagi para peserta yang ada di Zoom ini semakin terbuka lebih lebar, ya, lebih lebar, lebih siap untuk apa namanya mengambil kesempatan lowongan kerja yang ada, ya seperti itu. Baik, webinar ini akan kita akhiri. Terima kasih banyak Pak Hanang, terima kasih banyak para peserta Zoom kali ini. Selanjutnya selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Oke, saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sensei, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih, banyak. Sensei. Oke. Saya Jitika lagi.